Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Masih bersama saya Gangsar Ali Daroni kali ini dalam acara Belajar Bersama Sahabat IAS. Masih bersama dengan Ustadz Isa Abu Asma. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ke kita. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk. Ini akan saya bacakan. Yang pertama, apa benar sih puasa Syawal 6 hari itu pahalanya 1 tahun, Ustaz? Monggo. Bismillah. Dari sahabat Sauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma sittata ayyami ba'dal fitri kana tamamas sanati." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Ada beberapa hadis yang bisa menjelaskan hadis ini. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yang hadis ini kemudian disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Man jaa bil hasanati falahu asra amsalihah. Barang siapa di dalam Islam ini, barang siapa melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Puasa Ramadan 1 bulan, maka Allah lipat gandakan jadi 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal dikali 10, 60 hari, sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2 berarti 12 bulan. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan lanjut 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa 1 tahun lamanya gitu. Mas Gangsar, dulu para wali-wali yang menyebarkan Islam pertama kali di Nusantara itu sampai membuat perayaan hari khusus 7 hari setelah Idul Fitri, namanya Boto Kupat atau Jawa ya. Boto Syawal. Kalau diterjemahkan Indonesia mungkin Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. Itu untuk menghasung orang supaya berpuasa 6 hari Syawal, dan hari ketujuhnya kemudian dimasakkan dengan ketupat. Zaman dulu, Mas, ketupat itu adalah barang yang sangat mahal. Saya tahun 70-80 itu makan ketupat itu setahun sekali. Ya pas lebaran Nikmatnya ketupat luar biasa, itu. ya? Iya. Ini menjadi hasungan bagi kita semuanya untuk melaksanakan puasa Syawal. Karena besar sekali pahalanya seperti puasa 1 tahun gitu. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Untuk yang pertanyaan kedua, Ustaz. Ini ada pertanyaan, apakah kami harus bayar? Ini untuk ibu-ibu dan kaum hawa, Ustaz. Jadi apakah kaum hawa yang mungkin ada yang berhalangan itu harus membayar utang puasa Ramadan dulu? Apakah boleh langsung puasa Syawal, Ustaz? Gitu. Monggo. Ada banyak pendapat pada masalah ini. Saya akan mengutarakan pendapat pertama. Pendapat pertama adalah ulama yang mutasahilin atau longgar, Mas. Bagaimana mereka mengatakan bahwa hendaknya orang berpuasa Syawal dulu, baru kemudian membayar hutangnya nanti. Kenapa? Karena Syawal ini adalah sifatnya mudhoyak, sempit. Syawal itu hanya 1 bulan, sementara membayar hutang itu bisa muwassa', luas kapan saja gitu. Maka kalau kita melihat sirah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun, beliau mengganti puasa Ramadan yang tidak terlaksana itu di bulan Rajab atau Sya'ban, dekat Ramadan yang akan datang itu. Mereka mengambil dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhor. Ramadan itu, Mas, bulannya tertentu, harinya tertentu. Barang siapa yang kemudian karena sakit atau perjalanan safar dan tidak bisa berpuasa, maka gantilah di hari yang lain, ayyamin ukhor. Dan Rasulullah tidak pernah menjelaskan mengganti hari lainnya harus bulan Syawal. Jadi boleh di bulan-bulan yang lain. Dan sementara pendapat yang kedua adalah ulama yang mutasyadid, yang ketat
Mereka mengatakan bahwa harus bayar dulu, baru Bayar utang dulu. baru puasa Syawal. Syawal. Kenapa mereka mengatakan bahwa barang siapa yang kemudian bertemu dua ibadah, satu wajib satu sunnah, maka harus diutamakan yang Wajib. wajib dulu. Seperti jenengan ke masjid mau sholat sunnah, tiba-tiba komat, apa yang jenengan lakukan? Nekat sholat sunnah apa wajib? Ya, wajib. Harus wajib. Ini yang menjadi pendapat dari ulama-ulama mutasaddid, harus bayar dulu baru menjalankan sunnah. Monggo silahkan nanti pilih yang mana. Jadi itu dua pendapat untuk mungkin yang bertanya, dan di luar sana banyak ibu-ibu yang sedang merasakan hal tersebut bisa memilih salah satunya ya. Iya, karena memang itu pendapat ulama semuanya. Oke, gitu ya ibu-ibu, mbak-mbak atau semuanya yang mungkin punya utang. Itu penjelasan dari Ustadz Isa Abu Asma mengenai pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Ustadz, yang ketiga, bagaimana kalau niat bayar ini kalau dirapel Ustadz? Jadi kalau bagaimana kalau niat bayar utang puasa sekalian niat puasa Syawal, mungkin bisa sekalian pas hari Senin Kamis, itu kira-kira boleh nggak Ustaz? Gitu. Menggabungkan niat ya. Menggabungkan niat itu boleh nggak sih? Masalah ini nanti juga akan banyak pendapat Mas. Sekali lagi ini bukti bahwa Islam itu khasanah kekayaannya luar biasa dalam masalah fikih. Kebetulan saja saya akan mengambil pendapat atau tulisan dari Syekh Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Ibnu Hajar, atau sering orang-orang mengenalnya dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau masih membawa nama belakangnya Al-Asqalani. Al-Asqalani itu adalah sebuah daerah di Palestina, karena memang nenek moyang Ibnu Hajar itu dari Asqalan, Palestina. Beliau lahir tahun 773 Hijriah. Beliau berumur 75 tahun kemudian wafat, dan banyak sekali karya beliau. Salah satu karya yang paling fenomenal adalah Fathul Bari. Kitab ini adalah menjelaskan penjelasan dari kitab Sahih Bukhari, Mas. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari, dan yang menjelaskan adalah Fathul Bari. Dan saya mengambil pendapat dari beliau ini. Beliau ini mengatakan bahwa ketika terkumpul dua ibadah yang tidak satu jenis, yang tidak satu waktu, yang salah satunya adalah qada mengganti ibadah yang lain, maka pelaksanaannya tidak boleh digabung, tidak boleh dilaksanakan sekali. Maka cara mudahnya tidak boleh menggabungkan niat dalam masalah ini. Niat nggak boleh digabung. Dalam masalah itu syaratnya tadi, yaitu dua ibadah beda sifatnya, beda waktunya. Kemudian salah satunya qada, itu tidak boleh digabung. Maka tidak boleh menggabung niat antara aku niat puasa, bayar puasa, niat sekali puasa Syawal, itu tidak diperbolehkan. Itu pendapat sekali lagi dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang kemudian saya ambil begitu. Namun Mas Gencar, orang kan pengen dapat keutamaan ini. Bagaimana solusinya? Kalau saya sih menganjurkan Anda, para ibu-ibu yang mempunyai hutang, bisa membayarkan hutangnya di bulan Syawal gitu. Jadi contohnya kita akan mulai hari Senin besok ini. Kalau Anda mau mulai hari Senin bayar hutang, maka Anda juga akan mendapatkan fadilah keutamaan puasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu selesai. Jumat, Sabtu, Minggu itu kan tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Anda juga mendapatkan keutamaan puasa Yaumul Bid atau puasa putih. Apakah ini pendapat saya? Bukan. Saya mengambil pendapat dari Syekh Atiyah Syakor. Beliau adalah ulama Mesir. Beliau
juga menulis Fatwa Al-Ahzar yang menulis tentang pendapat ini. Kemudian beliau mengambil pendapat juga dari Syekh Ibnu Muhammad Zakaria dari kalangan Imam Syafi'i yang menganjurkan silahkan Anda mengerjakan membayar hutang di bulan Syawal sekali supaya Anda mendapatkan keutamaan puasa Syawal dan puasa yang lainnya. Begitu. Ini menjadi solusi ibu-ibu langsung rajin, malah genjot. Dan kalau saya boleh menghasung, hari Senin besok kita mulai sama-sama. Begitu hari Sabtu Minggu selesai kita puasa Syawalnya, kita dapat bayar utangnya, kita dapat keutamaan Senin Kamis, bahkan kita dapat puasa Yaumul Bait. Wallahu a'lam. Oke. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ilmunya Ustaz. Jadi gitu teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Ustaz Isa Abu Asma mengenai puasa Syawal. Yang mungkin pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh teman-teman yang di luar sana, atau mungkin banyak di masyarakat itu menjadi pertanyaan. Semoga penjelasan dari Ustadz Isa Abu Asma tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar di channel YouTube Sahabat IAS. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.